Jadi perusak. Iya, pelebur. Dan menggabungkan ketiga dewa dengan cara mendoktrin atau mengaburkan fakta bahwa Wisnu bukan sekedar pemelihara dan Siwa bukan sekedar perusak. Selain itu Wisnu dan Siwa disembah secara luas di India loh ini. Jadi Wisnu dan Siwa itu disembah secara meluas di India. Nggak tahu kalau di Pulau Jawa dan Bali ya. Kalau Saya di Bali paham sih Brahma gimana. itu disembah, Brahma itu tetap disembah. Kenapa Wisnu sama Siwa? Iya, disembah. Wisnu, Brahma, Siwa di Bali dan di Jawa itu disembah. Kalau di India memang Brahma itu bukan tidak disembah, tapi memang jarang diibadahi. Karena ada sejarahnya, Ustaz. Sejarahnya itu Dewa Brahma itu kan kalau sekarang itu dibagi 4 wajah ya kan, 4 kepala. Sebenarnya dalam sejarahnya Brahma itu memiliki 5 wajah, tapi wajah kelima ini menyebabkan kesombongan, menyebabkan bahwa Dewa Brahma itu merasa yang paling tertinggi, gitu. Sehingga kepala atau wajahnya ini dipotong sama Dewa Siwa menggunakan itunya atau apa itu namanya trisulanya itu. Oh jadi tiga-tiganya Brahma, Siwa, Wisnu itu tiga-tiganya disembah gitu ya? Iya, itu dari di Bali sama di Pulau Jawa, di Indonesia khususnya gitu kan. Iya, iya Indonesia. Dia nggak disembah, tapi dia dihormati seperti itu. Ya disembahnya Brahma. Itulah Makanya, bedanya Hindu India dengan Hindu Bali. Iya. Di Indonesia juga begitu, beda dengan Kristen di luar. Beda. Kalau Indonesia ya di Indonesia di Islamkan sedikit supaya laku. Bapak diganti menjadi Allah gitu ya. Yesus anak Allah, Roh Kudus. Kan gitu ya. Hampir sama. Jadi sepanjang ada trinya. Kenapa ini gini, Bang? Beli Nyoman. Ya. Karena ini memang bukan ajaran para nabi. Maka udah akui bahwa ini ajaran nenek moyang leluhur. Karena nggak ada nabi berasal dari India, nggak ada nabi berasal dari Yunani yang menerima wahyu. Ini murni kebudayaan lokal yang begitu sudah berakar, kemudian dikombinasi dengan perkembangan supaya laku, gitu ya. Alhamdulillah gini Bang Man ya. Alhamdulillah. Dulu Hindu merajalela, dulu Hindu aliran kepercayaan Buddha di tanah air dulu sebelum masuk Islam. Itu ya. Nah, setelah masuk Islam merdeka artinya apa? Kerajaan-kerajaan Islam itu jaya di Nusantara waktu itu. Ya, datang Belanda memporak-poranda. Begitu. Artinya apa? Ya ajaran-ajaran begini silakan saja, tapi mari berpikir bahwa ini bukan ajaran samawi, bukan bersumber dari para nabi. Ini ajaran-ajaran lokal, gitu ya. Ya, Bang Andi, dia juga si Nyoman juga mengatakan kemarin ternyata di Weda itu sudah dinubuatkan Nabi Muhammad katanya Bang Andi. Ya, saya kira pernah berkata ada, tapi kita kan nggak perlulah arah-arah. Saya itu begini Bang. Kayak Kidung Agung, seperti di Bible juga, seperti kau ya Musa, aku akan menaruh firman di mulutmu gitu kan. Kita ini Muslim nggak perlulah ngemis di sana, cukup di Al-Quran ada. Nabi Isa alaihissalam berkata, sesudah aku ada yang bernama Ahmad. Jadi kalau diskusi saya paling malas itu membahas bahwa ada di sana, nanti debat kusir gitu. Karena kita nggak punya pegangan. Masa kita yang memaksa orang bahwa ada nubuatan Nabi kita di sana? Nggak perlulah. Nabi Muhammad juga nggak perlu dicarikan data yang lain untuk menguatkan bahwa dia Nabi. Cukup Al-Quran saja. Dan beliau memang pernah nyata di muka bumi ini kok. Gitu Bang kalau menurut saya ya. Lanjut. Iya. Ya, tadi kan kita bahas tentang konsep ketuhanan yang ada di Kristen dan di Hindu gitu Bang. Kan memang ada kemiripan ya gitu kan. Nah ini kita kembali ke konsep ibadah loh Bang. Konsep ibadah itu ternyata itu memang lebih banyak di Kristen itu sama dengan di Hindu. Tapi ini aku nggak tahu kalau di Kristen kayak Ortodoks, kayak Protestan atau Anglikan. Tapi kalau di Katolik memang itu hampir sama Bang. Kita mulai bahas dengan tingkat ibadah seperti penggunaan dupa gitu Bang. Jangan dulu penggunaannya, nama ibadahnya dulu. Ibadah agama Hindu itu dilakukan di pura dengan sembahyang dan pembacaan doa.
Iya. Gitu ya. Ya itu dulu. Namanya apa itu? Apa ya? Trisandia. Nah, terusan dia. Oke. Saya juga belajar itu, Bro. Silakan. Oke. Penggunaan di dalam ibadah seperti penggunaan apa dupa ya. Dan Taruh dulu, Trisandia itu artinya Trisandia ya dilakukan 3 kali sehari, iya, yaitu siang, dan sore. sebentar dulu Bang. Pagi yaitu Brahma Mahurta, siang hari namanya Madya Sewanam, dan sore hari Sadya Sewanam. Betul ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, ya, ya gitulah Bang, maksudnya konsep ibadahnya seperti itu gitu kan. Dan penggunaan apa ya, aksesoris ibadah seperti menggunakan Gimana gue nggak jago, ada bukunya gue baca nih. Lanjut. oh ada tuh bukunya toh. Ya lah, Bro, masa kita ngarang. Ya, ya. Kan kita ini perbandingan ya Bang ya, perbandingan aja nih ya. Di apa di Katolik itu menggunakan dupa juga loh Bang. Dan di penggunaan dupa itu di Katolik itu digunakan untuk apa ya, asapnya agar cepat sampai kepada Tuhan. Begitupun juga di dalam Hindu, penggunaan dupa itu agar doa kita atau mantra yang kita bacakan kepada Sang Hyang Widi itu cepat sampai menggunakan asap dari dupa. Di Hindu itu ketika kita berdoa gitu kan, itu kita menggunakan nyanyi-nyanyian. Nggak gini loh. Kalau dupa khusus di Bali ya, harum-haruman yang dibakar untuk mengharumkan ruangan dan sebagai persembahan dalam ritual keagamaan Hindu, terutama di Bali ya. Dalam agama Hindu, dupa dibakar sebagai perwujudan unsur api dalam sembahyang. Asap dupa yang naik ke atas dan menyatu dengan angkasa melambangkan menuntun umat untuk menghidupkan api dalam diri dan menyatukan dengan Yang Widi. Iya, itu tadi aku bilang tadi Bang, mantra atau doa yang kita panjatkan agar bersatu sampai kepada Sang Hyang Widi. Iya, lengkap buku gue ya, cukup ya. Jadi ya kalau penjelasan buku seperti itu, penjelasan aku seperti ini, tapi intinya sama gitu loh Bang, untuk menuju Sang Hyang Widi gitu Bang. Karena bahasa yang saya gunakan tuh bukan bahasa buku gitu loh Bang. Tapi menurut Abang Nyoman, yang Anda lakukan ini benar-benar sudah dalam hati itu yang benar, apa Abang masih ada sedikit keraguan Bang sebagai orang Hindu Bang? Ya, aku karena berapa kali membaca sesuatu hal yang kayak tadi bilang sama beli singa ya, bahwa membuat Nabi Muhammad itu telah dituliskan dalam Weda, dan itu memang aku udah baca gitu kan. Itu membuat aku berpikir untuk mengkaji ulang gitu. Itulah kenapa aku datang ke Komol-Komol Islam itu bertanya tentang Islam, lalu membandingkan gitu kan. Itulah kenapa Bang, aku kemarin ketika Abang tanya itu aku nggak mau apa ya, nggak mau mendiskusikan, karena apa ya, takutnya ada kesalahan yang belum aku ketahui sehingga menyebabkan rancunya aku belajar. Bukan aku marah gitu. Jadi aku memang nggak mau diskusi, takutnya nanti kalau diskusi ada yang terasa terhujat gitu kan, seperti itu. Itulah kenapa aku belajar mempertanyakan tentang Islam, lalu aku bandingkan dengan yang aku percayai gitu. Yang jelas intinya Bro, hanya ada satu pencipta alam semesta, gitu ya. Nggak mungkin pencipta itu ada 3, nggak mungkin pencipta itu berbeda-beda begitu. Cuman ini kan karena tradisi budaya atau liturgi manusia ini loh yang membuat ini semua. Makanya kita itu diberi kebebasan untuk memilih, tapi ada akal untuk memfilter, dan diberi kitab suci sebagai ikro untuk membaca agar akal dan iman itu tidak bentrok. Islam ya begitu, sinkron antara akal dan iman. Kalau Islam itu tidak masuk akal, itu bukan berarti nggak selamat kita, karena akal itu nggak boleh rusak oleh iman. Justru akal ini ya dicerdaskan oleh iman, itulah Islam.
berbeda dengan orang sebelah itu ya akal ya rusak, iman yang maju. Karena tidak ada satupun orang yang sanggup bisa menjelaskan Trimurti atau Trinitas itu dengan tuntas. Makanya terpecah belah toh. Trimurtinya Hindu juga beda yang di India, Trimurtinya juga di Bali dan di Jawa juga beda. Kalau dari Bali itu udah keluar Bali beda lagi loh bang. Saya pernah lihat Hindu yang ada di Lampung sono ya kan, Transia bayangnya itu beda banget sama yang di Bali. Tergantung budaya setempat. Artinya ada inkulturasi gitu loh. Ya itu Ya, kan gitu ya. Kira-kira gitu Pak Nyoman. Hindu itu memang selalu tergantung dengan budaya gitu kan. Budaya daerah yang tempat dia berada gitu. Itulah kenapa Hindu Bali dengan Hindu India berbeda. Tapi memang berbeda dalam kultur gitu ya bang. Tapi dalam sesembahan tetap sama. Gitu. Ya itulah bang. Saya sih kita di sini Bang Nyoman silakan berpikir gitu ya. Semoga Pak Nyoman sih ya mendapat hidayah. Tapi kami nggak maksa. Kalau ya, Pak Nyoman ingin stay di situ atau ingin pindah ke Kristen ya mau ke saya sih. Gitu aja. Kalau seandainya beli Nyoman, Anda ingin keluar dari Hindu, hanya dua agama yang disiapkan untuk Anda gitu ya. Islam dan Kristen, Anda pilih yang mana? Ya saya akan memilih Islam karena aku memang udah meyakin Kristen nggak masuk akal. Karena yang ada di Hindu dengan yang ada di Kristen tuh hampir semuanya sama. Cuman ada polesan aja yang akan membuatnya berbeda. Alasan itu ya. Selain alasan yang agak sedikit signifikan aslinya ya itu kan karena persamaan Anda dengan Kristen dalam konsep ketuhanannya. Terus kenapa misalnya mau memilih Islam? Apakah kan konsepnya berbeda, tauhid beda? Gimana itu kira-kira? Karena kemarin ada penjelasan dari Ustaz Mita, dari Bang Singa dan yang lain-lain itu lebih mudah dicerna dan masuk akal. Ya karena memang Islam itu kan masuk akal. Kalau nggak masuk akal ngapain gitu kan? Iya. Ya udah teman-teman, mudah-mudahan beli Nyoman ini menemukan yang terbaik lah ya. Tapi kita juga mau memaksa ya, Anda mau tetap Hindu ya monggo saja. Tapi saya lebih apresiasi Hindu, Ustaz Mitpa, saya lebih apresiasi Hindu karena Hindu itu dia tidak pernah ya menerjemahkan ya atau berkamuflase atau nyolong-nyolong atau nyuri-nyuri istilah-istilah Islam. Jadi makanya Hindu dengan Islam itu jarang debat karena masing-masing berbeda, jelas sekali perbedaannya. Berbeda dengan yang satu itu. Yang satu ini kita lagi ngomong dia juga berisik gitu kan, nggak enak kan didengar gitu. Jadi yang satu itu mereka memakai istilah Islam, memakai istilah-istilah Yahudi, di mana dia daerah berada, negara berbeda-beda. Kristen Arab beda, Kristen Indonesia beda, Kristen Eropa beda, beda-beda begitu. Tergantung daerah tujuannya gitu. Kalau Hindu enggak, ya itulah kira-kira ya kita. Kalau saya lebih mengapresiasi Hindu karena Hindu agama silent, bukan agama dakwah, dan tidak pernah arogan dan tidak pernah nyontek-nyontek istilah agama lain. Justru dia juga menjadi korban. Istilah-istilah Tuhannya diambil oleh Yohanes 1 tadi yang saya maksud Sang Yang Widi itu. Kenapa Yesusnya dihilangkan? Itu kira-kira bro. Lanjut. Iya. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan juga masukannya yang mungkin akan menambah referensi baru dan juga pengetahuan buat saya gitu kan. Ustaz Mitpa masuk dong. Ustaz, aku sapa dulu tamu bentar. Bang Budi, Islam apa Kristen Bang Budi? Lari dia langsung. Lanjut Ustaz. Ya itu ya Bang Nyoman, kita sudah tahu fakta dan kenyataan dan salah satunya tadi yang diungkap oleh guru kita gitu ya. Mungkin itu bisa jadi bukan sekedar referensi ya gitu Bang Nyoman juga membuka pikiran Bang Nyoman gitu kan tentang masalah ketuhanan gitu kan, seperti yang kita pernah mengatakan ya Bang Nyoman,
ketika kita salah pilih istri, katakanlah kita bisa cari yang lebih baik dan efeknya nggak seberapa gitu kan, hanya di dunia. Atau kita salah pilih klub, mohon maaf, kita salah klub, salah pilih lurah, efeknya kita ini. Tapi ketika kita salah Tuhan gitu kan, maka dunia akhirat dan juga anak keturunan kita juga akan menerima konsekuensinya gitu kan. Gitu ya, mudah-mudahan dengan belajarnya ini Bang Nyoman, tanpa adanya paksaan baik dari pihak kami maupun dari hatinya Bang Nyoman yang benar-benar ingin ingin tahu gitu kebenaran itu seperti apa dan benar itu sendiri apa gitu, gitu Bang Nyoman. Saya sudah dapat nih menurut Anda tadi ya, ciri-cirinya gitu ya. Di apa itu, ada penunggang kuda, menunggang unta gitu ya. Akan menuntun semua manusia, tidak dikirim sebagai bangsa tertentu melainkan seluruh umat. Kalau di dalam Al-Quran kan rahmatan lil alamin. Kitab Weda terdiri dari 4 himpunan: Samhita, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharvaveda. Dalam sejarah Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti, yang berarti yang didengar. Umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan. Ya, oh itu ya ciri-cirinya ya, penunggang kuda menuntun umat manusia. Emang orang-orang Hindu itu kalau mengkaji ini mengakui itu, Bang? Ada yang mengakui, ada yang enggak. Oke. Ya sama aja, ada yang mengatakan itu kan apa ya namanya, itu bukan orang yang dimaksud dengan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan itu orang yang berbeda, karena memang menurut literaturnya Hindu itu tidak pernah bersentuhan dengan Islam, jadi bukan orang Islam yang dimaksud. Tapi ada penelitian-penelitian yang lain yang menyatakan seperti itu gitu kan, kayak Panista Said, orang India itu kan, dia menyerahkan 8 artikelnya ini gitu kan. Kalau orang kuliah tuh keduanya tugas akhirnya itu apa namanya, tesisnya ya. Nah itu dia menyerahkan 8 tesisnya kepada petinggi pendeta Hindu di India, dan itu disetujui. Tapi yang namanya orang kan oknum kan, ada yang menyembunyikan hal-hal ini. Jadi di dalam Al-Quran memang dijelaskan, bro, bahwa Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu menjadi nabi utusan Tuhan di muka bumi, menerima wahyu pertama di Gua Hira itu bukan untuk masyarakat lokal saja, berbeda dengan para nabi sebelumnya. Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel gitu ya. Jadi sekiranya orang berpikir mau memakai akal gitu ya, yang mestinya ngikut dong ya. Tapi orang yang sombong, orang yang angkuh ya, tidak mau mempergunakan akalnya, atau memang karena dia nggak mau belajar, sudah terdoktrin dari kecil begitu, nggak mau belajar. Tapi saya rasa orang yang belajar dikombinasi antara akidah lamanya dengan Al-Quran, saya yakin mereka percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia, termasuk Anda beli Nyoman. Jadi Nabi Muhammad itu tidak rasis, semua umat manusia. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca gak perlu diumpet-umpetin, kalau perlu pakai tawa supaya Anda dengar gitu loh, supaya Anda dengar ini loh yang dimaksud gitu. Berbeda dengan kitab sebelah, nggak bisa dibayangin kalau ada sesuatu data kita baca dengan suara pengeras, waduh, orang mana mau, geli mendengarnya gitu loh. Kalau Al-Quran enggak, panggilan ajan enggak gitu loh. Kenapa? Nabi Muhammad datang itu ingin nyelamatin Anda. Marilah bersyahadat bahwa percaya bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ajakan pondasinya dulu gitu loh. Tinggalkanlah yang lama-lama itu. Wajarlah kamu seperti itu karena Islam belum datang kepadamu. Tapi sekarang sudah datang, ayolah jangan ditunda-tunda.
Itu sih ajakan-ajakan, tapi tidak ada pemaksaan. Lakum dinukum waliyadin. Itu loh bang. Nggak beli nyaman. Ustaz ini palanya lah, masa gue yang jadi ustaz sih? Aduh ya Allah. Lanjut guru ke pasal. Nggak apa-apa. Silakan Bang Nyoman, mungkin ada pertanyaan mungkin. Silakan Bang Nyoman. Kalau pertanyaan sih belum ada ya, belum terpikir mau bertanya apa karena udah dikeluarin itu. Tadi, ya nantilah kalau itu ada yang keluar di otak untuk dipertanyakan lagi nanti. Nyaman, Ya, nyaman. Dari penjelasan Oten kan udah didengar dari tadi ya. Kemudian dari penjelasan orang Islam sendiri, yang paling nyantol di hati yang mana? Penjelasan yang mana Nyaman? ya, penjelasan pada itu teman-teman dari Muslim gitu, karena apa ya, mudah dicerna gitu, nggak berbelit-belit gitu. Karena gini yang aku tangkap, Penjelasan dari Kristen sih nggak berbelit-belit ya, cuman beleng-beleng aja Nyaman. ya jadi aku kayak gini nangkapnya sih, kalau di orang-orang Kristen itu kalau mereka menjelaskan itu siapa yang gede suaranya dia yang menjadi menang gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi, Coba kasih pertanyaan man. Anda sebagai juri ya, Anda Hindu, ada Muslim, ada Kristen. Anda kasih pertanyaan. Coba tanya. Sederhana saja, pertanyaan anak kecil. Berapa Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Kalau umat Islam, dalam 1 detik selesai. Tuhan saya tunggal satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya Oten, Tuhanmu berapa, namanya siapa? 67 hari kurang 2 menit, nggak kelar-kelar jawaban itu. Serius. 67 hari kurang 2 menit berapa itu ya? 67 hari terus. Ya 67 hari kurang 2 menit, artinya ya udahlah, jangan dihitung lah. Cukupkan aja lah 67 hari lah, nggak usah ada kurang 2 menitnya ya. Artinya apa? Sampai gini bro, beli nyoman, sampai detik ini konsep ketuhanan Kristen itu belum selesai, belum final dan mengikat. Kenapa belum final dan mengikat? Buktinya Kristen itu konsep Tuhannya berbeda-beda, makanya ada denom banyak. Ada Oneness, ada Tritunggal, ada Katolik, ada Unitarian, ada SSJ, macam-macam. Ada subkoordinat 3 Tuhan, gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada SOP, masing-masing bebas. Kalau di Islam jelas tauhid, al-ikhlas jelas di sana. Qul huwallahu ahad. Sebenarnya kalau mereka ingin belajar, ada juga Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ada juga hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Kenapa ditambahin? Nah, penambahan ini membuat menjadi apa? Menjadi buram. Akhirnya tiap hari kan diperdebatkan. Tapi alhamdulillah ada yang cepat login kok. Oh iya ya, Islam kok masuk akal ya konsep ketuhanannya. Nggak perlu mikir menjawabnya. Anak kecil bisa jawab. Nah ini kalau pendeta ditanya pertanyaan anak kecil, bingung dia menjawabnya. Tuhan beberapa Pak Pendeta? 1. Namanya siapa Pak Pendeta? Bingung menyebut. Mau menyebut Bapak, Yesus bukan Tuhan. Mau menyebut Yesus, Bapak bukan Tuhan. Mau menyebut 3, ya nggak mungkin. Bingung kan? Jadi nggak akan kelar. 67 hari kurang 2 menit, nggak kelar-kelar, serius. Ya itu aja, beli nyaman. Lanjut. ya. Mana Ustaz kita Ustaz minta kok diam. Beli nyobain di Pantai Kuta apa kok? Anginnya kenceng banget. Di Aku Kuta. dekat kipas angin. Dekat kipas angin aku, panas di sini. Oh, matiin dulu lah. Kirain di Kuta. Kirain beli nyoman di Kuta. Lihat beli apa itu? Lihat beli telanjang di Kuta. Saya capek pernah di sana. Saya pulang saya beli. Ya kalau di garis pantai boleh-boleh aja kalau di Bali, tapi jangan di tengah masyarakat, nggak boleh itu, kena sanksi adat nanti.
Saya banyak teman mulai Nyoman. Nyoman itu anak kedua, Ketiga. ketiga, sorry, anak ketiga Nyoman. Ayolah bro Nyoman, beli Nyoman. Hidup ini hanya sementara begitu. Anda kan sudah mulai berpikir meninggalkan agama Hindu itu bukan berarti kamu tidak menghormati nenek moyang leluhur kamu. Justru kalau kamu memeluk Islam, kamu akan lebih meninggikan mereka. Artinya apa? Anda memasukkan ajaran-ajaran Islam ke sana agar menyelamatkan semuanya, kan begitu. Tuh, bro, beli Nyoman. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah semuanya. Barakallah. Iya, itu Bang Rohim. Ya, si Bang ini aduh komal yang indah. Apa itu kalau saya dengarkan mulai tadi ini baru mencari kebijaksinian bukan kebijaksanaan. Jadi mengikro, mencari jati diri yang sebenarnya. Hebat ini Bang, komal panjenengan Bang. Jadi di sini Insya Allah. tidak ada yang merasa terponis dan diponisi. Karena kita ini kan, walaupun saya orang Islam Bang, kayak saya ini Islam keturunan. Ada bapak Islam, ibu Islam, jadi saya baru Islam. Tapi karena saya ini orang berakal, maka saya mencari jati diri saya. Saya itu siapa, kenapa, dan mau pergi ke mana suatu saat. Aku iki sopo, ulah opo, balik nang sopo. Aku iki sopo, maksudnya apa? Saya hanya seorang superma yang dikasih roh, disempurnakan jadi manusia. Buat apa Tuhan menciptakan kita? Untuk untuk menjalani perjalanan takdir. Setelah perjalanan takdir sudah tidak ada, maka kita akan kembali ke Sang Halik lagi. Artinya ke Yang Maha Satu. Cari wong anu yang wiji itu sing maha siji, yang tunggal ya sing maha siji, yang wiji wasa sing maha siji, sing maha kuwasa siapa? Allah wahid, artinya Allah sing maha siji. Dibolak balik ya tetap larinya ke Tuhan satu Bang, gitu loh Bang. Iya Pak De. Nah, jadi saya itu mulai tadi menyimak. Nah, kalau kita ini belajarnya hanya di satu sisi di Islam, toh kita ini kurang bijak sini ya Bang, kurang bijak sini. Tapi kalau kita ini di Kristen, oh gimana cara dia itu berdakwah, di Hindu gimana dia itu cara menjalankan ibadahnya, di Buddha, di Islam. Nanti kalau semua dipelajari, nah kita ini gak jadi orang yang daun kering yang ada di tengah lapangan, tidak punya pegangan. Nah, seperti layaknya, mohon maaf ini Bang, aku ini bukan baru masuk kok malah ngecomel. Jadi aku mulai tadi mengikuti di sini Bang. Jadi sesuai sesuai pencarian. Ya Allah, ternyata Engkau lah yang Maha Satu. Karena keyakinan saya, kalau presiden saja Bang, ya presiden ada satu. Loh kalau yang presiden satu mati, negara kan ribut Bang. Kalau Tuhan itu ada dua, cara membuat dunia dan akhirat, kalau yang satu gak cocok, yang satu gak cocok, ribut terus kapan jadinya? Ini loh, saya mulai menemukan Tuhan itu Bang. Gitu loh. Jadi mulai pertama itu saya ikut-ikutan Bapak Islam, Mak Islam, baru saya Islam. Tapi tentang Islam saya gak paham gitu loh Bang. Terus saya mencari di Hindu, saya cari di Buddha, saya cari di Kristen, saya cari. Nah, itu. Nah, setelah itu saya menemukan itu yang Maha Satu, Maha Tunggal, yang wiji. Aslinya orang Hindu, Buddha itu meyakini Tuhan itu satu. Nah, berhubung di sana itu ada Jawa, karena kemungkinan nenek moyangnya sing moho siji, yang wiji, yang tunggal, yang wiji wasa. Sing mau siji, sing mau kuoso. Siapa kalau di Islam? Allah wahid, Allah satu, gitu loh Bang. Tadi itu yang membuat saya itu mantap di Islam itu Bang, gitu loh. Kalau kayak selama ini saya bingung, gitu loh. Bingung. Agak Islam itu apa, Hindu itu apa, Kristen itu apa, bingung saya. Walaupun saya ini dilahirkan dalam pendidikan
tapi gak masuk ke situ gitu loh Pak. Setelah saya cari, ternyata yang dinamakan Tuhan itu satu, tidak beranak. Kalau Tuhan beranak, kalau anak-anak Tuhan minta warisan, saya dapat apa? Gitu saya Bang. Berhubung saya itu merasa Tuhan itu adil dan bijaksana, maka aku yakinnya Tuhan tidak beranak. Itu cara saya mengikro ngaji. Menungson dani ayang-ayang iso opa, iso owah, iso gerak, iso gerak atas dasar kehendak Tuhan. Artinya dalang. Kalau wayang sudah selesai ceritanya, kalau wayang dilebukan kotak jenenge tamat, kalau manusia hidup di lebono kubur jenenge mati. Sedangkan di alam kematian kita ini tidak mati Bang. Di alam roh namanya Lauh Mahfuz. Di sana kita ini tergantung di semasa hidup. Kalau hidup kita ini indah, banyak amal, banyak ibadah, insya Allah di Lauh Mahfuz itu saya itu indah. Sampai ke Mahsyar, sampai ke Siratal Mustaqim, sampai menuju surganya di mana kita dulu asal mula diciptakan sama Allah. Itu baru saya itu ya Allah, ternyata itu kita ini kalau belajar harus jadi orang bijak sini, jangan bijaksana dulu. Cukup Bang, udah 3 kali diulang Pak. Ya. Ya, moga-moga semoga menjadi support buat teman-teman yang lain gitu loh Bang. Oke, Mbak. Ke beli nyoman gini dengerin ya. Tadi sih memang ada inti yang bisa didapat bahwa pada dasarnya itu sebenarnya manusia dari awal itu semuanya muslim. Nyoman dulu pernah menjadi muslim. Waktu Anda masih dilahirkan oleh kedua ibu Anda begitu. Sebelum Anda kena taklif hukum, belum akil balik, Anda itu muslim. Anda meninggal dalam keadaan belum kewajiban kena hukum, ya, menjalankan syariat perintah agama itu. Ya Anda dijamin, kalau di Islamnya dijamin masuk surga. Karena Anda dalam masih kertas putih bersih, begitu. Tapi ya yang membuat Anda Hindu, yang membuat Anda menjadi agama yang lain ya keluarga dan lingkungan. Apa itu muslim? Muslim itu berserah diri. Islam itu adalah aturan hukumnya, perintah dan larangannya. Di sana ada nabinya yang menjelaskan. Itu ya, jadi bedanya muslim dengan Islam itu. Nah, setelah Anda dewasa, artinya udah akil balik, mimpi basah udah, itu wajib sudah Anda berislam di sana. Tapi karena lingkungan Anda tidak membawa Anda berislam, ya itu juga sebenarnya bukan kesalahan Anda waktu itu. Karena Anda tentu nyaman dari belayan kasih sayang kedua orang tua yang beragama Hindu tentunya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah punya akal berpikir, tentu Anda punya juga hak untuk mencari yang terbaik, karena hidup ini cuma sekali. Itu loh Bro Nyoman, artinya Anda pernah menjadi muslim, tapi sekarang Anda menjadi Hindu. Ya silakan, kalau mau kembali lagi menjadi muslim, ya silakan berserah diri kepada Allah. Ya kalau enggak, ya masing-masing orang bertanggung jawab. Karena ini kita kan diberi akal, diberi kebebasan. Ya kebebasan inilah kadang-kadang membuat akal-akalan gitu. Itu sih Bro Nyoman, mudah-mudahan teredukasi, kembalilah ke muslim. Saya itu nggak pernah mengatakan orang jadi mualaf lah, nggak. Kembali ke Islam, kembali jadi muslim dulu. Kenapa? Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sama halnya hari ini juga Anda itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Cuman plusnya nih, dosa-dosa Anda itu dihapus bersih seperti bayi yang baru lahir. Plusnya amal-amal ibadah atau amal-amal baik yang pernah Anda perbuat itu ke bawah. Jadi kalau ada orang, teman-teman sebangsa dan setanah air, seakidah, kalau kita mendengarkan orang bersyahadat, ya kita itu cemburu loh. Kenapa? Mereka ini kalau hari ini dia bersyahadat terus dipanggil, Masya Allah, jannah tempatnya. Nah, kita ini muslim dari lahir, tentu masih banyak coretan-coretan yang perlu kita bersihkan dulu sebelum kita menghadapi alam maut. Nah, saatnya sekarang mari berbagi.
Bagi yang pernah bersalah ya segera istighfar, jangan diulangi lagi, supaya kita nanti meninggal ya mayat kita itu ringan diantar ke kuburan dan dijemput oleh penjaga kubur nanti. Ya man buka apa jawabnya, kan gitu dan seterusnya ya teman-teman. Beli nyoman ya kembalilah ke Islam sebagaimana Anda waktu dilahirkan. Itu sih saran saya. Tapi lakum dinukum waliyadin, nggak ada pemaksaan, ini hanya dakwah Islam ya begitu. Islam memang harus didakwakan dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tidak ada pemaksaan di sana. Itu Ustaz Nitbah, lanjut. Iya. Iya. Allah. Lanjut. Ini Bang apa ini namanya? Bang Pelo Islam Kristen Bang. Selamat siang. Bang Pelo. Bang Pelo. Ya lanjut Ustaz. Iya, jadi apa namanya? Kalau di dalam syariat Islam itu, keyakinan agama Islam itu Bang Joman ya, itu sesuai dengan firman Allah gitu ya, bahwasanya wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Jadi amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu orang-orang kafir tersebut, itu amalannya seperti debu yang dihempas angin kencang gitu. Jadi tidak ada artinya sama sekali perbuatan baiknya, perbuatan bijaknya gitu. Tapi ketika mereka mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum dia itu mengucapkan kalimat istighfar sudah diampuni dosa-dosanya, dan amalan yang tadinya sia-sia itu dijadikan kebaikan. Itu di dalam Islam Bang Nyaman. Jadi ketika mereka kafir, itu kan amalan mereka seperti debu, itu kan perumpamanya seperti debu dihempas angin yang begitu kencang. Tetapi ketika mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, diampuni dosanya dan dikembalikan amal baik-baik tersebut. Yang sewaktu kafir pun kan ada mungkin Bang Nyoman pernah membantu orang, dikembalikan lagi amal baiknya tersebut. Itu Bang Nyoman di antara keistimewaan orang mu'alaf. Jadi mu'alaf itu dari bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu menjadi objek. Hatinya hati yang dilunakkan, orang yang dilunakkan hatinya, itu mu'alaf itu artinya. Ya, Alagan, selamat siang. Islam apa Kristen? Kristen. Ya, silakan Bang Andi. Apa? Alagan Kristen Bang Andi. Ya kalau dia mau nanya misalnya apa? Nggak apa-apa, suruh nanya aja. Iya, mau ditanya apa mau diskusi Bang? Mau bertanya apa mau diskusi nih? Oh, mau nanya. Ya, silakan. Ada nggak keselamatan di Islam itu? Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggak. Jadi Nabi menjamin semua umatnya masuk surga. Oke, kalau Nabi sudah menjamin, apakah nabinya sudah selamat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Ada Nabi dalil? Ada itu dalilnya? barusan saya baca dalil itu Ustaz Enggak, tadi. enggak, yang saya maksud, ada nggak dalilnya Muhammad sudah selamat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dalil. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Gini loh, yang literle loh. Ini Ada dalil gimana sih? Lah. Ini kamu bertanya, saya baca dalil, kamu nggak percaya, gimana sih kamu? Di surah berapa itu? Di surah berapa Muhammad sudah selamat? Nabi Muhammad SAW itu Nabi, katakan Nabi. Ya, Ya. di surah berapa itu? Inilah Kristen ini dikasih kesempatan bertanya, kita menjawab, dia nggak terima. Bukan nggak terima loh, saya minta dalil yang tersurat.
Lebih baik kok dibawa. Saya malas diskusi sama orang, kita jelasin nggak ngerti. Nabi Muhammad SAW itu dijamin, gitu loh. Semua para nabi itu dijamin, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Saya kan udah bilang tadi, jelas dalilnya itu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau orang meninggal seperti itu, kita ini semua berasal dari Allah, kembali kepadanya. Ya Nabi dijamin, Nabi Muhammad kekasih Allah. Gitu loh. Ini kan jawaban umum yang saya kasih, karena saya ini kan bukan ustadz. Ini jawaban umum, masa nggak ngerti-ngerti sih? Nggak ngerti-ngerti itu loh dikasih tahu. Coba teman-teman muslim, jawaban saya salah nggak tuh? Nggak salah bang, nggak salah. Semua nabi itu kekasih Allah gitu loh, kembali kepadanya. Nah kalau ingin semua umat manusia ini kembali ke sisi Allah begitu ya, ikuti perintah, jauhi larangannya gitu loh. Itu jawaban umum yang saya kasih. Saya nggak kasih ilmu pesantren. Kenapa saya nggak kasih ilmu pesantren? Karena saya ini akademik, gitu ya. Kenapa sih kalau kita menjawab kayak gitu? Mana? Itu udah dikasih dalil, tapi dia minta dalil gimana coba? Artinya apa? Dia nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Nah kalau saya kick balik, satu-satunya Tuhan yang nggak selamat mati terkutuk di tiang salib hanya Tuhan kamu. Gimana itu kalau udah begitu saya tabok balik? Satu-satunya agama yang ada di dunia ini, yaitu agama Anda yang barusan ini, yaitu Kristen, agama Anda, Tuhan Anda itu mati terkutuk di tiang salib. Masih maukah Anda memakai akal mengimani Tuhan yang pernah mati? Masih mau? Dan saya yakin orang yang diserupakan sebagaimana Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, dan yang disalib adalah yang diserupakan. Saya jamin pilihan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala penggantinya Nabi Isa, inilah orang yang paling laknat, orang fasik yang memang harus wajib mendapat hukuman karena Allah Maha tahu memberi hukuman. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, mereka berselisih paham. Inilah orang yang paling merugi, dan inilah yang diambil sebagai Tuhan orang lain tadi ini. Diberi nama di luar daripada nama asli, namanya anaknya Maria. Anaknya Maria Yesua Masia yang mati di tiang salib Yesus. Mana mau anaknya Maria, mana mau Maria diganti nama anaknya sebagaimana bahasa Yunaninya gitu. Yang diserupakan di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Al-Quran itu menjelaskan hanya pokok-pokok saja. Intinya di sana adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Kita tidak diminta untuk membuktikan siapa Nabi yang disalib, karena Al-Quran tidak menyebutkan. Begitu ya. Nah, di Bible-mu jelas ditulis yang disalib siapa? Yesus. Yesus siapa? Ya bintang timur. Bukan anak Maria. Anak Maria bukan namanya Yesus coy. Anak Maria namanya Yesua Mesia, atau bahasa Ibrani-nya, bahasa Arabnya Iso, bahasa ke Arab-Arabannya ya Isa Al-Masih. Kok berganti Yesus? Nah itu kira-kira gitu ya. Jadi kalau dijawab ya ngerti lah, karena tidak mungkin kita menjawab bukan dalil. Makanya semua umat Islam meninggal itu ya ini bahasanya. Kita berasal dari Sang Pencipta, kembali kepadanya, tentu melalui perjalanan panjang. Kalau para nabi itu tidak dihisap, Nabi Muhammad SAW tidak, karena maksum, tidak punya dosa. Para nabi itu maksum, tidak punya dosa, termasuk Nabi Isa alaihissalam, tidak melalui perjalanan ujian di sana langsung. Tapi memang perlu akal sih mencerna ini. Makanya saya kalau bahasa itu bahasa umum. Ini aja bahasa umum, bagaimana kalau bahasa pesantren gitu loh. Tambah kacau nanti. Tapi kalau mereka ini menyerang, aslinya menyerang. Yang penting ngomong dah. Belakang persoalan malu nggak malu, bodo amat kan gitu. Mereka diskusinya.
Itu kira-kira bos. Jadi lebih orang kayak gini ya percuma lah. Lanjut. Iya. Nyoman, silakan bertanya sepuasnya kepada Ustadz dan kepada Bang Andi ya, mengenai penasaran kamu tentang Islam. Nggak apa-apa, bertanya aja, nggak apa-apa. Di sini terbuka untuk bertanya ya. Lanjut. Terima kasih sebelumnya ya Bang ya. Bukannya aku nggak mau bertanya, tapi karena aku masih di tempat kerja dan ada pelanggan yang datang, jadi saya harus melayani pelanggan dulu gitu. Jadi saya izin turun dulu sebentar. Oke, siap. Oh ya, Bang Joman. Siap. Sehat-sehat terlalu, Bang Joman. Termasuk hukum jual beli itu hanya adanya di Islam. Selain dari ajaran Islam nggak ada agama apapun membahas tentang hukum jual beli. Jadi Anda kalau jujur dalam berinteraksi berdagang itu ya itu ajaran Islam. Nggak boleh ngurang timbangan, harus jujur. Untung itu tidak boleh berlebihan dan keuntungan harus dibagi kepada yang berhak menerimanya. Itu ajaran Islam. Jadi sebenarnya praktek kehidupan sehari-hari orang berbangsa dan bernegara itu nggak jauh dari ajaran Islam. Dan makanya di dalam Al-Quran disebutkan nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Nikmat itu sudah Anda rasakan begitu. Nikmat hidup, nikmat mata melihat, nikmat mulut bisa bicara. Semua nikmat. Diberi akal. Persoalannya diberi juga hawa nafsu kebebasan. Di sanalah fungsinya iblis. Man, kamu Hindu aja, jangan ke Islam. Tapi dalam hatimu, saya pengen ke Islam. Kata iblis, enggak, stay aja di situ. Karena memang iblis ini untuk menggoda manusia. Gitu loh. Makanya orang yang bertakwa, sholat 5 kali sehari itu iblis ogah mendekat. Kafir juga itu iblis sudah puas. Fir, kamu sudah saya berhasil kafirkan. Kamu kerjalah jadi kafir. Aku cari mangsa yang lain, kata iblis. Jadi kafir itu lebih rendah derajatnya daripada iblis. Iblis itu masih menyembah kepada sang pencipta. Kalau kafir sama sekali enggak. Ini memang kerjaan iblis. Hati-hati man dalam berdagangnya, jangan sampai dipengaruhi oleh iblis. Yang nggak boleh curang. Itulah ajaran Islam. Terima kasih. Gitu ya. Terima kasih. Ya, pamit ya semuanya, punten. Iya Nyoman, siap. Ya, yang mau naik silakan ajukan permintaan naik ya. Yang mau berdiskusi tapi bawa data, jangan hanya congor aja ya. Mana nih Oten? Tapi kayaknya nggak ada yang berani naik nih. Gimana nih Ten? Ya, yang mau naik silakan ajukan permintaan naik ya. Yang ada 2 kursi nih buat Coten. Silakan. Mana nih si coplis nih? Kalau ada yang mau bertanya silakan ajukan pertanyaan ya kepada narasumber kita kali ini. Ada Bang Andi, ada Ustadz Miftah ya. Ya silakan yang mau naik. Yang Silakan mau naik. Oten. Belum ada yang naik ya Oten host. Iya. Itu tadi Bunda Rama. Lalu dikasih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dia bilang mana dalilnya? Gimana sih orang udah dalil? Udah dalil itu. Gimana itu? Aduh. Segala sesuatunya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu. Memang ya. Kalau menghadapi Oten ini standar kita diturunkan dulu. Ini noise sekali nih. Perasaan kurang dalam noise. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Horizon apa sih Gusti ini? Oziun. Salah tulis itu. Ayo teman. Salah tulis. Balik-balik. Ya ehonya ya tinggi, sorry. Ayo teman-teman Kristen yang naik mau dicerahkan.
Bang Handi ini sudah spesialis ya. Tuh beliau tuh dokter spesialis, ibarat dokter tuh spesialisnya. Spesialis penyakit apa ya? Penyakit otak. Enggak gini loh Bunda. Saraf. Saraf sengklek. Saya minta Spesialis kepada saraf sengklek. ya, saya minta kepada yang sering debat-debat Kristen gitu ya. Mulai kita dari zaman grup WA di Zoom sampai ke sini. Saya ingin minta data sama mereka karena Anda ini katanya piawai dalam debat mempertahankan Kristen. Saya minta, saya nantang kepada mereka ini, pernah nggak Anda orang gara-gara lu orang murtad dari Islam? Tapi saya bisa membuktikan, alhamdulillah, karena mendengarkan kita, bahkan menyebutkan nama saya, kita diskusi, mereka memeluk Islam. Tapi saya belum pernah mendengarkan si Bom-Bom, semuanya lah dan kawan-kawan, karena berkat dia congornya yang lebar itu orang murtad. Nggak ada itu, saya bayarin kalau Belum. Nggak ada. Selama Bang kita Andi diskusi ingat nggak nggak ada. sama si Alfon, Bang Andi? Bang Andi, Ingat si ingat nggak Alfon? sama Alfon yang habis diskusi sama Bang Handi, orang Kalimantan, Dayak Kalimantan yang masuk yang mualaf? banyak, ingat Bang. Dia kan pergi ke tempatku nih dari Kalimantan. Sekarang dia di pondok pesantren ngajar 2 sekolah dia, Bang Andi. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Dia dipakai juga di sekolah di SMP sama MTS. Sambil dia sekolah juga di pondok, sekarang dia ngajar. Nah itu dia itu mengaku kalah sama Bang Handi. Itu selalu setiap naik komal ketika orang bertanya, nama Bang Handi nggak terlepas karena memang waktu itu habis digulai sama Bang Handi. Saya bilang dokter spesialis kan. Iya, dia naik ke komalku menantang Bang Handi loh, Bang Handi waktu itu. Mana Handi Selebes katanya kan? Iya, Lah, mau ngapain? Aku belum kelar diskusi sama dia gitu kan, aku mau nginjilin katanya kan. Akhirnya ketemu Bang Handi, miring dia sekitar jam 4 subuh entah jam 3 ya. Dia mengucapkan syahadat di komal ini. Itu. Jadi spesialis akal ya. Padahal dia masuk. Kenapa saya noise? Kalau dia sudah masuk bertanya, siapa anaknya Maryam? Itu mampus kau. Bermain logika, Bang Handi itu banyak bermain logika. Anda kenal Jesslyn? Jesslyn itu setiap dia Iya. ngobrol, dia dengerin kita gitu, banyak gitu ya. Terus saya belum pernah mendengar. Saya mendengarkan Bom-Bom, saya mendengarkan Edi Sokatul Mikana, saya murtad, gak ada. Kenapa? Semakin Anda mendengarkan mereka, semakin akal Anda menolak. Mereka ini menjual atau memberitahu tentang apa isi Bible mereka, akal Anda menolak pasti. Tapi kalau Islam yang dijelaskan to the point, sederhana, itu saya yakin kalau Anda masih berakal pasti terima deh. Dijamin itu gitu loh. Nah, karena memang ini mereka kerjanya apa? Kerjanya hanya menyalahkan sesuatu dia sendiri nggak ngerti. Mengkoreksi hadis dia nggak ngerti, mengkoreksi Al-Quran hanya terjemahan. Ya bagaimana orang mau percaya? Sedangkan kita udah kasih data di Bible tanpa dikurangi titik komanya begitu, dia sendiri yang membantahnya. Oh nggak begitu, baca satu perikop. Nah itu kan alasan klasik. Padahal jelas di sana datanya bahwa contoh misalnya ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jelas toh, hanya satu Tuhan. Kata Yesus, aku ini utusan Tuhan. Dibantah sendiri, nggak boleh itu. Yesus itu Tuhan juga. Nah ini bagaimana orang mau login ke Kristen? Gimana ceritanya? Nah kalau berdasarkan data Paulus misalnya, Yesus mati terkutuk di tiang salib, kemudian dikubur, hidup kembali menjadi Tuhan. Akal mana yang masuk coy? Akal mana? Akal dimatiin, doktrin yang masuk, baru mantap tuh barang.
Bagaimana mungkin orang dimatiin terkutuk dulu dihidupkan kembali menjadi Tuhan? Ini ajaran siapa? Hindu aja nggak gitu-gitu amat, dimatiin dulu Tuhannya baru jadi Tuhan si Brahma, Wisnu dan yang 3 tadi itu. Nah kalau Islam dijelaskan nggak ada yang kayak gitu, ajaran samawi nggak ada namanya tumbal darah manusia, yang ada adalah hewan. Sampai sekarang umat Islam masih Idul Adha, Idul Kurban. Tujuannya apa? Di samping menjalankan perintah Allah, maknanya sangat dalam. Ada hubungan human relation di sana. Hablum minan nasnya sangat tinggi, berbagi kepada orang yang jarang makan daging. Itu maknanya, nggak ada makna-makna yang dipelesetkan, karena ini memang perintah. Nah kalau mereka apa? Yang dikorbankan bukan lagi hewan, karena manusia di zaman itu tidak bisa lagi dikendalikan. Dosa Adam tetap menempel sama mereka, makanya Tuhan menjadi manusia. Manusia ini dikorbankan di tiang salib secara terkutuk. Ini ajaran apa coba? Coba, kalau akal Anda sehat, benar ya? Kalau akal Anda sehat, terima nggak tuh? Silakan. Dan Bunda. satu lagi alasannya satu, kalian tidak ada Roh Kudus, itu kan. Jangan potong-potong ayat, jangan potong-potong baca satu ini. Kedua tuh, kalian nggak paham, kalian tidak ada Roh Kudus. Ya, kalau kalian mengaku ada Roh Kudus dan punya imam, ya, coba kau pindahkan gunung, ya kan? Mana ada tuh alasanmu bahwa kami nggak punya Roh Kudus sehingga kami nggak paham? Coba kita buktikan. Apa kau punya Roh Kudus? Apa kau punya iman? Dalam Bibelmu, imammu sebesar biji sesawi saja, gunung pun bisa kau pindahkan. Jadi kalian tidak bisa punya landasan bahwa kami nggak punya Roh Kudus sehingga kami nggak paham. Justru kami paham Bibel. Kami itu orang Islam ini memahami Bibel tanpa dikekang oleh dogma. Jadi kami bebas sesuai dengan apa yang ada di dalam Bibel. Kalau teman-teman Kristen ini membaca Bibelnya itu dikungkung atau dibatasi oleh dogma. Jadi pemahamannya itu terkungkung oleh. Bunda Rama, ini perlu juga diluruskan kepada teman-temannya bahwa sebenarnya itu bukan roh tapi Ruhul Kudus. Kalau di dalam Islamnya Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril. Nah, mereka ini meminjam istilah itu, di sana itu nggak ada. Meminjam dirubah menjadi roh, gitu ya. Dirubah menjadi roh, bagian daripada Trinitas. Padahal sebenarnya tugas malaikat itu yang menyampaikan pesan dari Sang Pencipta kepada Nabi. Karena tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini bisa mendengarkan suara Sang Pencipta secara langsung. Jadi ada yang penyampai, tugasnya itu Rohul Kudus. Mereka mengatakan Roh Kudus. Nah inilah ada dalam diri mereka. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri mereka, terus blow on gimana? Rohul Kudus itu adalah itulah yang diantar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran masuk ke dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada Al-Quran berjalan. Kemudian para sahabat menulis yang kita bisa pegang sekarang Al-Quran itu. Itulah hasil kerja Rohul Kudus yang Al-Quran itu. Jadi kita sebenarnya ini umat Islam yang bisa mengklaim Rohul Kudus itu ada dalam diri kami. Apa itu Al-Quran? Kenapa kalau kita sholat nggak perlu baca teks? Rohul Kudus ini yang membantu. Itu Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya kita yang berhak mengklaim itu. Tapi ini kajian akademis yang agak tinggi ya. Kalau culun-culun malas gue bahas kayak gini. Nggak nyampe ilmunya, dapat kusir jadinya. Kira-kira gitu. Jadi Iya, bedakan penyebutannya ya. Aku sapa dulu tamu Bunda. Iya. Awan Islam Kristen Awan. Awan. Kenapa ya setelah naik? Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tunggu bentar ya Bang ya. Silakan Bunda Saya Rama. izin saya bertanya. Iya, silakan.
Saya izin mau keluar. Salah pencet mau tadi. Mau nanya apa izin keluar? Izin mau pendengar setia. Aduh. Saya Ya. izin. Gimana cara keluarnya ini? Aduh, Ya Allah, aku Dibantu, turunkan ya. dibantu, Mas. Assalamualaikum. Ya Allah, lanjut Bunda. nah, kalau pemahaman, ingat bedaan perkataannya, penyebutannya ya. Di dalam Islam itu Ruhul Kudus ya, Ruhul Kudus itu ya kepada sebutan kepada malaikat Jibril ya. Itu di dalam Al-Qur'an Ruhul Kudus. Itu julukan yang diberikan Allah yang memberikan kepada malaikat Jibril. Itu ya. Sementara Roh Kudus ini pemaknaan mereka ini bingung ya. Dia mengambil dari Al-Quran ini karena di dalam Bibelnya tidak ada istilah itu ya, di Bibel originalnya itu. Jadi Roh Kudus ini atau Roh Suci ini entah maksudnya gimana, bagian dari Tuhan, malaikat Jibril atau apa. Jadi sudah mengambil, menyalahi lagi ininya, artinya gitu loh. Seperti kata Allah, Rasul itu bagi kita kan seorang utusan Allah, seorang nabi, bukan Tuhan. Sudah mengambil istilah itu ya, Yesus Rasul tapi ditempatkan sebagai Tuhan. Sudah mengambil nama Allah, nama Tuhan orang Islam itu Allah, dibalik pun menjadi gelar. Inilah penyesasan mereka. Sebenarnya mereka bingung, sumpah mereka bingung deh. Bingung. Karena gini ya, di dalam original Bibelnya itu Theos. Theos itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu God. Ya, God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Jadi Tuhan ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa Theos ini tidak diterjemahkan menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia Bibelnya? Karena Yesus pun Tuhan. Jadi kalau kata Theos atau yang dia terjemahkan menjadi Allah ini dia ganti dengan Tuhan, Yesus pun digelari Tuhan. Jadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Untuk menyesatkan mereka ini, Tuhan atau Theos, Tuhan God ini dirubah menjadi Allah. Diganti yang sebutan ini, gelar ini dirubah menjadi nama, proper name. Inilah konyolnya ya, dikasih di situ Allah. Kalau dikasih di situ Tuhan, Theos itu diganti dengan Tuhan terjemahannya. Yesus pun yang kurios ini Tuhan. Berarti Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, kan bingung. Mereka dua Tuhannya, udah kentara, jelas dua Tuhannya. Untuk menyamarkannya, dia gantilah Theos ini menjadi Allah terjemahannya. Dia comot dari Al-Quran ini Allah. Atau mau dia mau pakai dewa, lebih mati lagi mereka, lebih hancur lagi kalau pakai dewa. Ya kan? Udah keluar situ pagannya kan? Nah, jalan satu-satunya untuk masuk mengajarkan Trinitas ini, mencocok logikan Bibelnya ini dengan paham Trinitas mereka. Dia pakai kata Allah untuk membedakan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Padahal mereka sadar kalau Theos itu dewa atau Tuhan. Secara umum itu kalau kita rob ya, penyebutan, sebutan, gelar, bukan nama. Karena itu dia tidak mau pakai kata Tuhan di situ. Padahal orang luar negeri itu ya, Bibel luar negeri itu KJP misalnya, di situ God. God terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kenapa dia taruh di situ Allah? Ayo, untuk Theos ya, Allah Bapa. Karena Yesus pun Tuhan. Itulah penyesatannya lain. Apa tidak mau sampai mati, sampai kiamat nggak akan dia ganti itu Allah di situ. Nggak akan dia ganti jadi Tuhan. Lo berani dia ganti. Karena Yesus pun Tuhan. Ya kan? Bapak pun Tuhan kalau dia ganti situ. Hanya dia lari ke Allah. Ngambillah dia, curilah kata Allah. Sembahan orang Islam, proper name. Ya, teman-teman, penyesatan lain. Mengerti kan, noten-noten? Kenapa kalian tersesat? Kenapa? Lai berusaha mencocok logikan, paham Trinitas itu masuk ke dalam Bibel. Padahal ajaran itu tidak ada. Bapak, Putra, Roh Kudus di situ sisipan. Itu teman-teman Kristen ya. 1 Yohanes 5:7.
itu sisipan. Itu boleh kalian cek. Itu dalam kurung tuh. Jadi semua data-data di Bible yang pakai kurung itu sisipan. Beda kalau kami Al-Quran. Al-Quran itu kalau terjemahannya ya, kalau originalnya nggak ada yang pakai kurung-kurung. Terjemahannya itu kadang dipakai kurung, itu penjelas bahwa ini ditujukan ke sini. Begitu. Tapi kalau Bible pakai kurung itu tambahan sisipan. Dalam teks manuskrip asli nggak ada itu data ya. Dan keterangannya diterangkan pula oleh para sarjana Bible sendiri, Bapak Gereja, bahwa ini sisipan, tidak ada terdapat pada naskah-naskah awal dari Bible itu sendiri. Tidak ada. Ya teman-teman, jadi andaikan mereka mau belajar itu pasti akan mendapat kebenaran, akan meninggalkan kekristenan yang penuh tipu daya. Penuh tipu daya itu ya, oleh lain. Raja di luar negeri itu banyak sudah yang bingung meninggalkan, bingung mereka memahami Trinitas. Karena di luar negeri kan terjemahan Theos itu yang originalnya itu God, Tuhan. God itu Tuhan kan, Allah Bapa atau Tuhan Bapa. Nah kenapa Yesus pun Tuhan, penyembahan ibadahnya lebih kepada Yesus, padahal yang Tuhan itu Bapa itu, ya kan? Tapi peribadatan mereka hanya kepada Yesus. Antara lain itu suaminya Bunda Sumangkut kan kemarin. Kok kita ini, Tuhan kita ini Bapa. Ya. God ini, God Theos itu kan Bapa itu disebut, diterjemahkan menjadi God, Tuhan. Kok ibadahnya hanya kepada Yesus? Yang Lord ini, junjungan, majesty, Tuhan. Kenapa begitu? Makanya mereka kebingungan dengan paham Trinitas. Akhirnya apa? Banyak meninggalkan kekristenan, gereja kosong. Kalau enggak mu'alaf, ateis. Itu, agnostik, ateis, atau dia mu'alaf. Kalau dia berusaha memahami Islam. Itu teman-teman. Jadi penerjemah di Indonesia ini luar biasa ya. Ruhul Kudus diambil menjadi Roh Kudus. Dia mengaitkan antara Trinitas ini, tiga Tuhan ini. Kalau di originalnya apa itu bahasa originalnya, Dain? Kalau Roh Kudus, Bang Handi, jauh Bang Handi nih. Ya, kita lihat ya originalnya. Betul itu, mu'alaf itu. Kalau gini ya teman-teman, paham Trinitas itu tidak ada di Bible, tapi untuk mencocok logikan paham Trinitas dengan ajaran para nabi-nabi, ya disisipkanlah macam-macam tuh masuk ke dalam. Kita lihat ya apa bahasa originalnya Roh Kudus. Silakan lanjut yang lain teman-teman. Oh, berarti ghost ya, ghost. Hantu suci. Hantu suci kan hantu kan ghost. Berarti suci. Wow. Ya, yang mau naik silakan ajukan permintaan naik. Monitor Pak Ustadz, monitor semuanya. Bang Zainal. Monitor. Lanjut. Ini coteng-coteng kenapa pada takut ini? Aduh. Padahal mau diobati sama dokter spesial kan di atas. Silakan Iya, naik lah. betul. Biar kau sembuh. Biar sembuh. Masa kau penyakitan terus-terusan? Ayo naik biar kau diobati. Iya, oten-oten kalau ada yang bisulan juga bisa naik kok, nanti kita obatin. Mana nih ya? Oten. Ayolah naik ten. Iya, Bang Singa. Ah, Kenapa ya akun saya itu Bang Singa belum ngomong Iya, apa-apa? Udah karena begitulah. kena pelanggaran terus. Kenapa ya? Enggak, memang
Sabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Baru ngobrol 2 kata udah ini, udah kena pelanggaran kebental gitu. Kenapa ya Ustadz Miftah? Bentar, saya tanya sama Yesus dulu. Males aku mau bikin ini Ustadz. Tapi kalau nggak naik rasanya itu nggak enak gitu. Kalau nggak full kayak gini, mau bikin akun tuh malas. Tapi nggak lama kan, Bang Zainal? Kenapa? Kenapa Ustadz? Nggak lama, pelanggarannya nggak lama karena ini bandnya. Ada yang 10 hari, 1 minggu, 5 hari. Ada yang 24 jam, Ustaz. Nggak tahu. Saya Kayak dulu pernah 5 Iya. bulan dulu. Pernah 5 bulan. kayak ini Ustadz Miftah itu Al Hayat itu. Iya. Saya nonton di, kalau nggak di Batam Sel, di Ambulan Oten. Dia itu Ustadz ganti akun tuh lebih daripada 10 kali. Serius ini Ustadz. Ngemental dia, on cam kan, on cam baca Bible, mental lagi. Padahal dia nggak ada kata-kata kotor kayak apa kebun binatang gitu, nggak ada Ustadz. Dia cuma baca itu aja. TikTok pun takut sama ini, sama Bible. Ya, itu sudah resiko. Ini dari 180 penonton masa nggak ada otak sama sekali. Nggak berani. Dalam bahasa originalnya itu ternyata Rosanto. Santo itu artinya kudus. Apa Bunda? Coba kita Bos lihat ya. apa Bunda? Rosanto. Purwosanto. Iya, apa sih? Epinemius. Sulit amat sih. Kita lihat ya. Bahasa Makanya Yunani nggak itu. digunain Nah, Bunda, kalau digunain tuh nambah nggak laku. coba kita lihat ya. Coba kita lihat rohnya. Apa sih? Kok kenapa sampai ambil dia Roh Kudus? Padahal Roh Santo. Ghost itu kan hantu kan Bunda? Iya. Coba lihat di sini ininya ya. Iya, kalau bahasa KJP-nya itu ini kan, nah kita lihat. Roh Kudus. Roh ini bahasa Yunaninya kalau roh. Nih, bahasa Yunaninya roh 4151 kan Yunani ya. Lihat nomornya ya teman-teman ya. Cara belajarnya gitu nih. 4151. Roh itu bahasa Yunaninya ini kan. Nih. Kalau kudus, tapi bahasa Apa bacanya itu Bunda? Neptunus apa?
bacanya. Bacanya apa Coba. itu ya? Mana? Ini. Biar aku baca. Oh. Epeopatos. Oh. Coba kita lihat cara bacanya ya, kita lihat cara bacanya. Nih, cara bacanya nih. Oh, pneuma. Apa sih? Oh, jadi hampir sama tulisan Sunda, pneuma. Pneuma. Iya, kalau bahasa Sunda kan kayak gelis itu geulis tulisannya itu sama. Kalau kudus kan, coba lihat kita kudus. Kudus jangan sampai ada i ya, is di ujungnya. Hagios kudus. Hagios. Masuk di originalnya ya kudus ya. Apa kalau kudus? Bahasa originalnya apa kalau kudus? Ada nomor. Kudus itu di Jawa kalau nggak salah itu Bunda. Itu soto kudus kan? Bukan. Kudus itu di Jawa Timur, Bang Singa. Iya.